Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 151-155. Bab 151. Kepulangan pemimpin langit, dan bunga yang mekar dari retakan. Langit pagi di atas lembah abadi memantulkan rona biru pucat dari pegunungan di sekeliling. Tapi bagi para murid Sekte Putra Langit, langit itu berubah menjadi cermin harapan, karena seberkas cahaya putih kemasan baru saja muncul dari arah barat laut. Cahaya itu menari di antara awan, meluncur seperti komet suci yang membawa tekad dan takdir. Itu, pemimpin langit. Suara Han Xiao meledak dari barisan depan tim kedua. Sejurus kemudian, seluruh murid menoleh ke langit. Beri hormat pada pemimpin langit. Seru Wu Linjia. 4 master gerbang berdiri sejajar. Bao Zhang dan Bai Guanxing menunduk dengan tangan mengepal di depan dada. Bao Jie berdiri tegak dengan ekspresi penuh hormat. Di belakang mereka, para tetua agung dan istri-istri Tian Fan mulai keluar dari aula utama. Cahaya di langit berhenti di atas pagoda Tianjing, lalu perlahan menuruni udara dengan tenang. Tubuh Tian Fan mendarat pelan di tengah lapangan, diapit deretan bendera spiritual dari 4 paviliun. Ia mengenakan jubah putih sederhana, tanpa ornamen pangkat, namun aura agungnya masih memancar seperti langit musim panas. Tapi hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengannya yang sadar, langkah kakinya sedikit goyah. Sekilas, kulit di lehernya terlihat lebih pucat, bahkan nyaris kelabu. Napasnya sedikit berat, namun ia menyamarkannya dengan senyum tipis. Selamat datang kembali, pemimpin langit. Seru ratusan murid serentak. Tian Fan mengangguk pelan. Pandangannya menyapu seluruh barisan, lalu jatuh ke arah Fan Xixi yang berdiri di samping Ruo Qijian. Pandangan Xixi tajam. Ia menggenggam liontin pusaka pemberian Tian Fan di dadanya. Dia, ada yang berubah. Auranya seperti tidak seimbang. Qijian yang berdiri tenang di sampingnya berbisik pelan, kultivator sekuat Tian Fan pun, tak bisa pulang dari celah pusaran ungu tanpa membawa luka. Tapi aku merasa ini bukan luka fisik, ini luka batin. Huang Yilin yang berdiri di sisi kiri murid-murid juga memperhatikan perubahan itu. Ekspresinya mengeras. Jangan-jangan, bukan hanya luka. Tapi, racun spiritual. Tepat saat itu, Tian Fan mengangkat tangannya. 4 pemimpin tim, Ramsi, Samsi, Tamsi, dan Yamsi, melangkah maju dan berlutut dengan semangat tinggi. Perjalanan kalian akan segera dimulai. Perburuan langit bukan sekadar ujian kekuatan. Tapi juga ujian hati, dan pengendalian diri. Tian Fan menghela napas pendek. Kata-katanya teratur, tapi suaranya agak serak. Beberapa murid tampak ragu, namun tak berani bertanya. Di atas bukit kecil, di antara rimbunan pohon giok tua, seorang wanita berdiri membelakangi cahaya. Lei Xuanying. Jubah hitam ungu membungkus tubuhnya yang ramping, dan rambut peraknya tergerai liar tertiup angin. Di pinggangnya, botol kristal berisi cairan racun berdetak perlahan, seolah menunggu dilepas. Dia menatap Tian Fan. 4 hari yang lalu, kau membunuh Mo Yu, adikku. Dan sekarang kau kembali, membawa hormat dan cinta dari semua orang, seolah kau pahlawan. Jari-jarinya mengepal. Tapi di balik kebenciannya, matanya menatap tubuh Tian Fan yang sedikit membungkus saat menoleh ke arah Fan Xixi. Kenapa, kau terluka? Siapa yang melukaimu? Tanyanya dalam hati, nyaris panik. Jangan bilang, itu racun milikku. Tak jauh dari sana, duduk santai di dahan pohon tinggi, sosok berjubah kabut ungu muda mengayun-ayunkan kakinya. Ling Qingxuan. Rambut panjangnya tergerai ke bawah, dan mata ungunya menatap Tian Fan dalam-dalam. Ia menyipitkan mata, lalu mendecakkan lidah pelan. Jika dia mati, sebelum sempat kutaklukkan, itu benar-benar akan membosankan. Senyumnya tipis. Tapi ketika ia mengerling ke arah Lei Xuanying, matanya menyala. Ah, si Dewi Racun dari Sekte Petir Tulang Hitam itu juga di sini. Apa tujuannya? Ia tertawa kecil. Jadi siapa yang akan mengklaim tubuh pria ini duluan? Sementara itu, di dalam tubuh Tian Fan, aura spiritualnya mendadak kacau. Di dalam kesadarannya, ruang putih bersinar mulai tercemar oleh kabut ungu dan hitam. 2 kekuatan menggerogoti dari 2 sisi. Racun spiritual Lei Xuanying yang mulai mengakar sejak pertarungan di celah. Sisa ilusi iblis Ling Qingxuan, yang belum sepenuhnya terhapus. Dan di tengah keduanya, Tian Fan menahan napas. Tangan kanannya menggenggam dada kirinya, menahan rasa panas yang menyiksa. Kau lemah, Tian Fan. Suara ilusi iblis menggoda dari dalam. Biarkan aku bantu. Kita bisa menyatu, dan bersama-sama kita akan membuat dunia ini bersujud. Namun, dari dalam ruang jiwanya, suara lain menyusul, dingin, tajam, namun penuh belas kasih. Jangan menyerah, Tian Fan. Jangan beri racun atau iblis itu celah, atau kami bertiga akan turun tangan. Itu suara 3 dewi, Lansi, Hanyu, dan Yueli, muncul dalam wujud spiritual di dalam kesadaran Tian Fan, bersinar terang. Qingxuan dan Lei Xuanying mungkin ada di luar. Tapi pertarungan sesungguhnya, dimulai di dalam.
Malam tiba. Pagoda Tianjing bersinar lembut, tapi di balik keindahannya, tiga kekuatan besar mulai mengarah ke satu titik. Lei Xuanying, dengan racunnya. Ling Qingxuan, dengan ilusi dan keinginannya. Tian Fan, dengan hati tulus meskipun dengan tubuh yang setengah hancur. Dan entah siapa yang akan lebih dulu meretakkan tembok pertahanan sang pemimpin langit. Tapi satu hal pasti. Meski tubuhnya terguncang dan jiwanya terbelah. Bahan terakhir untuk menyembuhkan Fan Xixi akhirnya telah didapat. Maka semua rasa sakit ini, tidaklah sia-sia. Bab 152. Intrik besar di perburuan. Langit pagi di atas perbatasan Jingbei menggantung suram. Kabut abu-abu menari tipis di antara celah bebatuan, menyembunyikan suara hembusan angin yang menyelinap di balik pepohonan tua. Di kejauhan, deretan pegunungan tandus membentang seperti punggung naga, menandai batas antara wilayah sekte-sekte besar dan dunia liar yang belum dijinakkan. Di tengah dataran luas yang telah dipagari oleh formasi pelindung kelas menengah, 12 murid pilihan dari Sekte Putra Langit berdiri membentuk 4 kelompok. Jubah mereka berkibar ditiup angin spiritual yang mulai berhembus dari dalam portal dimensi. Tepat di sisi luar formasi itu, 4 master gerbang, Wu Linjia, Bao Zhang, Bao Jie, dan Bai Guanxing, berdiri sejajar. Di atas altar batu, Tian Fan berdiri tenang dalam balutan jubah putih bersih tanpa ornamen. Namun siapapun yang jeli, akan melihat sedikit warna abu-abu pucat di bawah mata sang pemimpin langit. Dengar baik-baik, suara Tian Fan terdengar dalam, namun tidak keras. Perburuan langit bukan sekadar ujian kekuatan. Di dalamnya, kalian akan menghadapi bisikan, ilusi, bahkan keinginan terdalam diri kalian sendiri. Jika kalian lengah, maka nama sekte ini akan ikut runtuh bersama kalian. Ramsi melangkah maju mewakili ketiga pemimpin tim lain. Ia menunduk dalam. Kami tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda, pemimpin langit. Tian Fan menatap keempatnya satu persatu. Pandangannya berhenti sejenak pada Yamsi, murid termuda di antara mereka, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu ia mengangkat tangan. Dan seberkas cahaya emas melingkar di atas tanah, membuka gerbang dimensi menuju zona perburuan. Tanpa ragu, 12 murid memasuki gerbang satu persatu. Titik. Beberapa saat setelah para murid menghilang ke dalam formasi, Tian Fan masih berdiri di tempatnya. Ia menghela napas pelan. Tapi dari balik jubahnya, tangan kanan menggenggam dada kiri dengan sedikit gemetar. Dalam ruang batinnya, kabut ungu mulai merayap kembali. Ilusinya muncul lagi. Titik. Sementara itu, jauh di barat bukit, di bawah naungan pohon bercabang ungu, Lei Xuanying berdiri memeluk botol racunnya. Wajahnya datar, tapi ada kilatan emosi yang tak bisa ia sembunyikan. Racun itu belum membunuhmu, sekarang aku percaya jika kau memang sangat hebat, tapi tampaknya aura tubuhmu mulai terdistorsi. Bisiknya dengan senyum sinis, penuh dendam. Dari kejauhan ia bisa melihat Tian Fan melayang menuju puncak batu spiritual dan duduk bersila. Aura pelindungnya mulai melemah, membuka celah kecil bagi kekuatan luar untuk menyusup. Lei Xuanying menyipitkan mata. Apa racunku tak cukup, atau mungkin ada yang lebih dulu menyerang kesadarannya, membuat efek racunku tidak maksimal. Titik. Dan benar saja. Dari jarak yang cukup jauh dari sana, di atas awan tipis, Ling Qingxuan duduk anggun di atas payung kabut ungu miliknya. Ia mengayunkan kaki pelan, seolah sedang menikmati pertunjukan pribadi. Xuanying memang ahli racun, gumamnya. Tapi kau terlalu terburu-buru, tetua racun. Kau lupa bahwa racun tanpa godaan, hanya menyakitkan. Tapi racun yang dipadu dengan mimpi, bisa menghancurkan. Ia mengangkat satu jari. Di ujungnya, seberkas kabut membentuk simbol bulan terbalik. Fata Morgana jiwa tahap kedua. Jika kau tak bisa menghabisinya dengan kekuatan, lemahkan kesadarannya. Dan biarkan dia sendiri yang menjatuhkan dirinya. Titik. Di dalam zona perburuan, tim kedua yang dipimpin Sam Si mulai terganggu. Kabut ungu muncul samar di antara pohon-pohon raksasa. Han Xiao, yang berada di posisi depan, tiba-tiba berhenti. Ada suara aneh. Mei Zhu, yang berjalan di belakangnya, menegang. Suara perempuan, tertawa. Han Xiao menoleh. Matanya kosong. Mereka memanggilku. Qingxuan. Formasi pelindung sekarang. Seru Sam Si cepat. Tapi sebelum mereka berhasil menyatu dalam pola formasi bertahan, Han Xiao sudah roboh dengan mata terbuka dan pupil membesar. Sam Si segera meletakkan jari ke nadi murid itu. Kesadarannya terjebak. Bukan racun, ini sihir mimpi. Mei Zhu berbisik, berarti rumor itu benar. Jiwa iblis ke-6 sudah kembali sepenuhnya, dan berada di antara kita. Titik. Kembali keluar arena. Tian Fan membuka mata sejenak. Napasnya sedikit goyah, tapi ia tetap duduk tenang. Dalam kesadarannya, suara menggoda kembali muncul. Aku bisa buatmu melupakan semua rasa sakit itu, tinggal katakan satu kata saja. Namun sebelum suara itu berhasil menyusup lebih dalam, seberkas cahaya biru muncul dari dada Tian Fan. Cermin roh langit bergetar pelan. Bukan sekarang, bukan di hadapan murid-muridku, aku tidak akan pernah membiarkan iblis menguasai diriku dengan mudah, gumamnya lirih. Bab 153. Pertarungan antara takdir, racun, dan iblis. Beberapa hari telah berlalu.
Meski Tian Fan tahu kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja, namun ketika mengetahui kondisi para murid sektenya yang mengikuti perburuan juga sedang terluka parah karena racun, dia memutuskan untuk tidak berdiam diri lagi. Tian Fan berdiri di puncak bukit bebatuan ungu, jubah putihnya berkibar. Di dua tempat berbeda di kejauhan, dua sosok wanita menatap dingin ke arah yang ditatap Tian Fan. Lei Xuanying, sang dewi racun yang menyimpan dendam, dan Ling Qingxuan, jiwa iblis keenam yang sedang menjalankan misi pembunuhan Tian Fan, namun mulai rapuh karena cinta yang mulai muncul dan tak bisa ia kendalikan. Di hadapan mereka, ke-12 murid Sekte Putra Langit telah terkepung. Kabut racun, binatang dimensi, dan murid-murid Sekte musuh menyerbu dari segala arah. 4 tim bersatu membentuk formasi jiwa langit, namun formasi itu mulai retak. Zur, Ramsi, lindungi titik barat. Samsi, bantu Yamsi, Tamsi luka dalam. Teriak Wu Linjia, menyuplai energi spiritual ke dinding formasi. Bao Zhang membentak, siapa yang memutus suplai dari arah selatan? Saya, Master. Seru Han Xiao, tubuhnya sudah membiru, racun menyebar hingga ke leher. Tepat saat formasi jiwa langit hendak runtuh. Boom! Tian Fan melesat bagai kilatan cahaya, turun ke tengah arena seperti komet putih kemasan. Tangan kanannya hitam legam, garis-garis iblis membakar kulitnya. Tangan kirinya ungu kebiruan, penuh racun murni yang menyala. Tapi wajahnya tetap tenang, mata seperti samudera yang menampung petir. Aku akan membantu kalian, ucapnya pelan. Mata para murid membelalak. Qin Yue menutup mulutnya. Tuan pemimpin langit, kau datang. Namun Tian Fan berlutut, menanamkan kedua telapak ke tanah. Formasi penyembuh surya roh pun aktif, teknik terlarang yang membakar jiwanya sendiri demi menyelamatkan murid-muridnya. Aku akan membakar tubuhku jika perlu, agar kalian semua selamat. Titik. Dua bayangan muncul dari sisi kanan dan kiri. Lei Xuanying melompat, melempar jarum racun ke langit. Kau kira aku akan membiarkanmu menyelamatkan mereka? Ling Qingxuan berdiri tegak, mata ungu menyala. Dewi racun, sekte petir tulang hitam, jika kau berani merebut mangsaku, kuhabisi kau. Dua wanita. Dua misi berbeda, mencoba melawan takdir. Dan saat itu pula, 3 serangan besar menghantam Tian Fan bersamaan, kabut racun hitam dari Lei Xuanying, tombak cahaya dimensi dari sekte musuh, dan ilusi mimpi dari kekuatan jiwa iblis. Tian Fan tidak sempat menghindar. Namun tiba-tiba, Lei Xuanying menerjang. Slash. Tombak cahaya juga diarahkan oleh tetua sekte, dan tepat menembus punggung Tian Fan. Ia berdarah, tapi tetap berdiri. Kenapa kau begitu bodoh? Kau menahan serangan ini untuk para murid tak berguna itu, kata tetua sekte petir tulang hitam meremehkan. Tiba-tiba, Qingxuan yang berdiri di belakang, langsung mengerahkan serangan ilusi iblis. Aku, tidak sanggup lagi, kakak Tian. Yueli muncul dan menahan serangan Qingxuan, sementara Hanyu dan Lansi menahan serangan Xuan Ying dan tetua sekte petir tulang hitam. Saat itu, murid-murid sekte musuh tertawa. Salah satu dari mereka melangkah maju, bersiap melempar belati ke arah Yamsi. Berhenti. Jika kau menyentuh satu saja muridku, seluruh sekte kalian akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Teriak Tian Fan tegas. Semua orang terdiam, termasuk murid yang hendak melempar belati tadi. Dia tidak berani bermain-main dengan orang sekuat Tian Fan. Dan saat itulah Lei Xuanying berteriak penuh emosi. Jika kau boleh membunuh murid sekte kami, kenapa aku dan muridku tidak boleh melakukan hal yang sama? Asal kau tahu, dia itu adik kesayanganku. Suasana membeku. Semua orang, baik murid sekte Putra Langit maupun musuh, terdiam. Tian Fan justru tersenyum. Jadi kau adalah kakak dari Mo Yulei. Kau benar, aku membunuh adikmu. Tapi kau tahu kenapa aku melakukannya. Aku tidak mau mendengar alasan dan kebohonganmu. Wanita jahat, jangan lukai pemimpin langit kami. Adikmu lah yang telah merendahkan salah satu dari 10 pilar penyangga langit kami, dan itu adalah salah satu istri kesayangan Tuan Pemimpin Langit. Sudah untung nama keluargamu tidak dibalas dicemarkan oleh sekte kami. Jika kau ingin membunuh, maka bunuh aku saja. Jangan bunuh pria baik seperti Tuan Tian Fan. Qin Yue yang sejak tadi diam, kini dengan berani membela Tian Fan. Semua orang terdiam. Xuan Ying membeku. Dia baru tahu alasan Tian Fan membunuh adiknya karena adiknya sendiri yang melecehkan istri Tian Fan. Sekarang dia merasa sedikit bimbang. Bab 154. 1 luka, 2 permusuhan, 3 hati yang terlibat. Kabut racun menyelimuti lembah. Angin hening, seolah waktu berhenti. Beberapa murid sekte Putra Langit merangkak dalam luka. Tapi di antara pohon-pohon tinggi, 2 sosok berdiri. Lei Xuanying, Dewi Racun Sekte Petir Tulang Hitam, bersama tetua sektenya, sedang bergerak mendekati lokasi tubuh Tian Fan yang belum sepenuhnya pulih. Aku hanya butuh 1 tusukan lagi, bisik si tetua. Dan Tian Fan akan habis di sini. Lei Xuanying tak menjawab. Ia menatap dingin tubuh yang setengah terbaring, napasnya berat, tubuhnya sudah menghitam di satu sisi. Namun sebelum mereka sempat bergerak, zerak, sebuah sabetan energi iblis memotong udara, menghantam tanah di hadapan mereka. Retakan memanjang. Tanah bergetar. Sosok anggun turun dari langit, mata ungu bersinar, mengenakan jubah ilusi kabut. Ling Qingxuan. Aku mulai muak dengan kalian, katanya datar.
Lei Xuanying menyipitkan mata. Iblis. King Xuan menatap mereka dengan sinis. Aku datang ke perburuan ini untuk satu hal, membunuh Tian Fan. Tapi kalian malah mempermainkan mangsaku seenaknya. Si tetua terkekeh. Kami hanya membantu. King Xuan tersenyum dingin. Membantu. Kau hanya sampah yang mencoba mencuri hasil buruanku. Serak. Tanpa peringatan, tangan kanan King Xuan berubah jadi sabit ilusi. Dalam sekejap, ia mengiris tubuh tetua sekte petir tulang hitam, membelahnya tanpa ampun. Darah menyembur ke tanah. Lei Xuanying terdiam. Pandangannya berubah tajam. Kau, membunuh orang dari pihak kami. King Xuan berjalan pelan, mendekati tubuh Tian Fan. Karena dia bukan bagian dari permainanku. Sekarang, minggirlah. Xuanying mengangkat jarinya. Kalau begitu, aku harus menjatuhkanmu terlebih dulu. King Xuan menoleh. Silakan coba. Duel tak terelakkan. Pertarungan langsung pecah. Racun dan ilusi beradu di udara. Kabut beracun berubah menjadi serbuk mematikan, tapi dihancurkan oleh bayangan ilusi bulan. Langit di atas lembah berubah gelap ungu. King Xuan mulai terdesak. Racun Xuanying terlalu murni, dan energi jiwanya belum pulih sempurna. Sampai akhirnya, Xuanying melompat ke udara, membentuk tombak racun surga ke-12, senjata pamungkas warisan sektenya. Ujung tombak itu mengarah tepat ke dada King Xuan yang sudah kehilangan pijakan. Dan saat itu, cekak. Seseorang meloncat dari sisi kanan, menghantamkan tubuhnya ke depan King Xuan, dan menerima seluruh tombak racun dengan tubuhnya. Tian Fan. Tombak menancap di bahunya. Racun menyebar cepat, membakar organ dalam. Tapi wajahnya tetap tenang. King Xuan membeku. Kenapa kau? Tian Fan menatapnya. Karena kau belum selesai bertarung. Tubuhnya roboh. Napasnya berat. Darah mengalir deras dari mulut dan luka racun. King Xuan menunduk. Wajahnya pucat. Kenapa kau melindungiku? Aku, yang ingin membunuhmu. Tian Fan tersenyum samar. Karena aku tak ingin satu orang pun mati, untuk melindungiku. Kau bodoh, siapa yang sedang melindungimu, aku membencimu. King Xuan berteriak, tapi air matanya tak bisa dibendung lagi. Dia berlari memeluk tubuh lemah Tian Fan, dan menangis tersedubak seorang istri yang menangisi kepergian suaminya. Tubuh Tian Fan kejang. Racun menggerogoti tubuhnya. Dari dalam 3 artefak, 3 cahaya biru keluar, Ling Yueli, Ling Lanxi, dan Ling Hanyu, dalam wujud roh. Tidak, kakak Tian. Teriak Yueli panik. Kita tidak bisa menyentuh tubuhnya dan mengobatinya, kita hanya roh. Ucap Lanxi gemetar. Ada satu orang, satu-satunya, yang bisa menyelamatkannya, ucap Hanyu, menggertakkan gigi. Ketiganya menoleh bersamaan ke arah King Xuan. Sepupu yang paling mereka benci. King Xuan mendongak. Kalian serius? Kalau kau masih punya hati, kalau kau percaya pada takdir, ucap Lanxi pelan, maka selamatkan dia. King Xuan membawa tubuh Tian Fan dalam pelukannya. Ia melompat pergi, menghilang dari medan perburuan. Lei Xuanying hanya berdiri memandang arah kepergian King Xuan. Bahkan iblis pun menangis untuk pria itu. Apakah aku ini lebih buruk dari iblis? Apakah aku hanya akan memaksakan balas dendamku, padahal nyatanya adikku memang salah? Saat rasa bimbangnya makin tak tertahankan, ia melesat mengikuti King Xuan dan Tian Fan. Di dalam gua tempat King Xuan meracik obat. Tubuh Tian Fan yang diselimuti racun dan kekuatan ilusi iblis, berubah warna antara hitam dan ungu. Xuanying mendarat. Tanpa bicara. Tanpa minta izin. Langsung berlutut di samping Tian Fan. Dia memegang wajah pria itu dengan kedua tangannya. Tanpa basa-basi, ia mencium Tian Fan, melumat bibirnya sambil menyedot racun miliknya dari tubuh Tian Fan. Dari bibirnya, racun diserap perlahan masuk ke dalam tubuh Xuanying sendiri. Metode kuno. Metode pengorbanan. Tapi, King Xuan yang baru selesai membuat ramuan penyegar roh, melihat itu. Matanya membelalak. Emosi meluap. Kau pikir kau siapa, bisa mendahului aku melakukan itu? Wush. King Xuan juga mencium bibir Tian Fan dari sisi lain. Ilusi spiritual bergabung. 2 energi kontras bersatu. Tubuh Tian Fan bergetar hebat. Racun berhenti menyebar. Iblis di dalam jiwanya mulai tertidur kembali. Tapi, cinta, cemburu, dan luka. Kini tak bisa lagi dipisahkan. King Xuan menarik napas dalam. Jika kau hidup nanti, Tian Fan, aku tak akan biarkan wanita racun ini menang lagi. Aku tidak akan biarkan dia menyakitimu. Sementara Xuanying mengatuk bibir, menatap Tian Fan penuh rasa bersalah. Hai iblis, bukankah tadi kau yang datang untuk membunuhnya? Aku sudah memaafkannya dan aku akan korbankan kesucianku untuk menebus kesalahan dan dosaku padanya. Gua itu hening. Tapi dalam heningnya, 2 hati wanita kini terikat oleh satu luka yang sama. Bab 155. Menari dalam pelukan racun dan iblis. Tubuh Tian Fan terbaring dalam diam, napasnya pelan tapi stabil. Warna ungu dan hitam yang tadinya mendominasi kulitnya perlahan memudar, namun racun dan kekuatan ilusi masih mengendap di lapisan terdalam jiwanya. Di gua batu yang diterangi cahaya giok samar, Xuanying duduk bersimpuh di sampingnya, sementara King Xuan berdiri membelakangi mereka dengan wajah dingin meski hatinya bergolak. Tiba-tiba,
Tian Fan mengerang lirih. Jari-jarinya bergerak. Kelopak matanya terbuka perlahan. Cahaya giok memantul di bola matanya. King Xuan. Suara Tian Fan serak. Xuan Ying. King Xuan sontak menoleh. Kau sadar? Xuan Ying menahan napas. Ia menggenggam tangan Tian Fan, menatapnya lembut. Tubuhmu belum stabil. Racunnya terlalu dalam. Kami tidak bisa menyembuhkannya dengan cara biasa, aku akan. Tian Fan menatap mereka lemah. Jangan, lakukan apapun, demi aku. Aku sudah memaafkan kalian. Pergilah. Biarkan aku sembuhkan luka ini sendiri. Xuan Ying menggeleng. Perlahan ia berdiri. Jubah panjangnya mulai ia longgarkan, satu persatu simpul di pundak dilepaskan. King Xuan menyipitkan mata. Hei, kau mau apa? Jangan berani-berani mengambil kesempatan di depan orang tak berdaya. Xuan Ying tidak berhenti. Ia menatap Tian Fan penuh tekad. Wanita iblis, kau hanya cemburu. Aku melakukan ini bukan karena cinta, tapi sebagai penebusan dosa. Tapi kalau kau melakukannya, mungkin itu karena kau jatuh cinta. King Xuan terdiam. Kata-kata itu seperti racun, lebih mematikan dari yang pernah ia lempar. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku, tidak pernah, suaranya bergetar. Tidak pernah lagi ingin jatuh cinta. Titik. Ia teringat masa lalu. Saat ia masih manusia. Ketika seorang pria yang ia cintai mengkhianatinya, menyerahkan dirinya ke lembah penyihir demi kekuasaan. Luka itulah yang membuat King Xuan melakukan perjanjian dengan jiwa iblis keenam. Perjanjian itu mengikat, selama ia menjaga tubuhnya dari sentuhan pria, jiwanya akan tetap murni sebagai pewaris kegelapan. Tapi jika ia melanggar, jika ia menyerahkan diri, bukan karena paksaan, melainkan karena keinginan hati, maka kontraknya akan hancur. Ia bukan lagi jiwa iblis keenam. Ia akan dianggap pengkhianat, dan diburu sampai mati. King Xuan memalingkan wajah. Tapi air matanya jatuh. Tian Fan melihatnya. Meski tubuhnya belum kuat, ia bisa merasakan bahwa kedua wanita itu menyimpan luka yang lebih dalam daripada racun dan sihir. King Xuan, suara Tian Fan lirih. Kau tidak harus melakukan ini. Kau tidak harus mengorbankan segalanya untukku. King Xuan menoleh, kali ini tidak lagi dengan mata dingin. Aku tidak melakukannya untukmu, ujarnya pelan. Aku melakukannya, untuk diriku sendiri. Ia pun melangkah mendekat, berdiri sejajar dengan Xuan Ying di sisi kanan dan kiri tubuh Tian Fan. King Xuan berdiri diam. Namun perlahan, ia mulai membuka lapisan jubahnya sendiri. Satu simpul, dua simpul, hingga kulit pucatnya menyentuh udara dingin dalam gua. Tian Fan menatap keduanya lemah, mencoba mengangkat tangannya. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menghentikan mereka. Jangan, bisiknya. Kalian, akan terluka. Xuan Ying tersenyum samar. Sudah terlalu banyak luka, Tian Fan. Satu lagi, tak akan membunuhku. King Xuan menunduk, menempelkan dahinya ke dada Tian Fan. Suaranya gemetar. Aku pernah membuat sumpah dengan iblis, sumpah agar aku tak lagi jatuh cinta, agar tak pernah disakiti lagi. Tapi, sejak bertemu denganmu, semuanya runtuh. Aku tidak peduli lagi. Ia menatap Tian Fan dengan mata yang basah, tapi hangat. Aku memilih mengingkari sumpah itu malam ini, walau jiwaku dihancurkan esok pagi. Xuan Ying pun berlutut, menggenggam tangan Tian Fan. Aku tidak mencintaimu, tapi aku menghormatimu, dan aku menyesal telah menanamkan racun ini ke tubuhmu. Maka biarlah aku tebus itu dengan tubuh dan hidupku. Kedua wanita itu kini saling bertatap. Tak ada lagi umpatan. Tak ada lagi permusuhan. Hanya dua jiwa yang sama-sama memilih, menari di atas luka yang sama. Mereka merunduk bersamaan, mendekap tubuh Tian Fan dari dua sisi. Hangat, rapuh. Tapi dalam keheningan itu, ketiganya mulai menyatu. Aura racun dan ilusi mulai menghilang satu persatu. Racun keluar dari pori-pori Tian Fan, terserap oleh tubuh Xuan Ying. Ilusi di benaknya hancur, digantikan oleh pelukan penuh keikhlasan dari King Xuan. Dan pada saat yang bersamaan, di kedalaman dimensi iblis, jiwa iblis keenam menggigil. Matanya menyala merah. Kau berani melanggar sumpah. Ling King Xuan. Raungan iblis menggelegar, tapi King Xuan, yang tubuhnya kini menyatu dengan Tian Fan, justru tersenyum tenang. Di sela-sela desahan manja penuh kenikmatan, ia mengatakan kejujuran dalam hatinya pada Tian Fan. Aku bukan lagi iblis, bisiknya pelan di telinga Tian Fan. Mungkin, aku hanya wanita biasa, yang jatuh cinta, sekali lagi. Kuharap, kali ini, aku mencintai pria yang tepat. Gua itu tidak hening. Suara napas memburu, teriakan kecil penuh nikmat, desah manja, dan erangan lirih Dewi Ilusi dan Dewi Racun memecah kesunyian. Dalam penyatuan itu, tubuh Tian Fan berubah. Kulitnya memutih sempurna. Urat-urat hitam dan ungu menghilang. Dadanya naik turun tenang. Matanya masih tertutup, namun kini tanpa rasa sakit. Sejak malam itu, tubuhnya kebal terhadap racun. Jiwanya tak lagi bisa dikaburkan oleh ilusi atau godaan spiritual. Dan di pelukannya, dua wanita yang dulu saling membenci, kini tertidur dalam damai. Di malam itulah, Putra Langit menari dalam pelukan racun dan iblis. Bersambung.